kemudian aku baru melangkah berapa langkah pingsan di talanku. Nah ditolong takut sama corona. Akhirnya aku dulu yang berani nekat, seorang anak muda. Dia gendong itu kakek, dia kasih air minum, dia tanya, kakek corona? Si kakek menjawab, corona belum makan. Oh, belum salah apa? Corona belum makan. Oh, maafkan saya kalau tadi salamannya cuma begini. Bukan takut, tapi intiba. Kita tidak boleh takut sama corona, karena corona itu makhluk yang boleh hati-hati waspada. Takut sama siapapun namun Allah tidak boleh, termasuk corona. Kalau ada rasa takut sama makhluk berarti musyrik sudah kepada Allah, dan musyrik itu dosa yang tidak akan bisa terampuni. Dan boleh takut itu sama Allah, betul? Jangan takut sama corona, tapi jangan corona. Waspada juga, betul? Di satu sisi tidak boleh takut, tapi di sisi lain Islam mengajarkan tetap waspada. Jaga aturan mainnya, pakai masker, jaraknya ada jarak. Insya Allah Allah hadirkan perlindungan. Tapi kalau menjaga sudah ikhtiar masih kena juga, jangan kecil hati, jangan bersedih. Janji Rasul buat orang Muslim itu jadi tiket syahid. Tadi malam saya dapat berita ayah andanya Ustaz Tapi saya paling lama meninggal dunia terkena COVID. Ada beberapa ulama kita juga sampai detik ini masih dalam perawatan. Mohon doakan, mudah-mudahan Allah sehatkan semuanya. Amin. Allah, malaikat, para penghuni langit dan bumi, ikan, semut, semua makhluk Allah ini akan senantiasa menghantarkan salawat kepada guru-guru kita yang istiqomah mengajarkan kebaikan. Pertanyaannya adalah, apa maksud salawat dari Allah? Kata Ibn Abbas menyebutkan salawat dari Tuhan itu artinya rahmat. Rahmat senantiasa turun buat guru-guru kita. Salawat dari malaikat, kata Ibn Abbas, artinya adalah istighfar yang senantiasa dibacakan oleh para malaikat untuk guru-guru kita. Lalu salawat dari para makhluk-makhluk lain, ikan, semut dan lain sebagainya, itu kata Ibn Abbas artinya adalah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh mereka kepada Allah untuk semua ulama-ulama kita. Ayo makhluk dan kita manusia yang ngaku-ngaku makhluk lebih sempurna dari makhluk Allah lainnya, tapi tidak tahu diri, malas betul mendoakan ulamanya. Semut mendoakan, ikan mendoakan, malaikat saja senantiasa membacakan istighfar. Maka sudah seharusnya kita mulai dari beliau setiap saat ingat dengan jasa guru kita, kita hantarkan doa terindah untuk beliau. Insya Allah. Salatullah salam.
Saya tinggal di Meswan beberapa belas hari. Jadi transfer saya dengan kos di hotel. Karena sibuk menjaga ayahanda saya yang saat ini sedang sakit di ICU. Saya batalkan semua jadwal, semua kumpul di kota Palembang, konsentrasi penuh untuk menjaga ayahanda. Mohon doanya juga biar Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, dan kami diberikan kesempatan untuk kedua kali bisa membahagiakan beliau di sisa-sisa ini. Nanti saya insya Allah episode berikutnya ada sebuah kisah tentang pengorbanan ayah saya masukkan dalam buku terbaru saya. Alhamdulillah Habib, salah satu nikmat adanya corona. 4 bulan, 4 tahun saya menulis buku ini tidak selesai-selesai. 4 tahun dan kelar-kelar karena sibuk. Begitu datang corona, 4 bulan kelar. Luar biasa. Mama mau tidak kelar tulis, mandar di kamar. Dia lagi di kamar muter. Saking takut positif corona, akhirnya corona ada positif, istri positif. 4 tahun saya bercita-cita mau menyelesaikan tulisan buku ini. Saya kasih judul buku saya yang kesekian, 40 perjalanan, 40 pesan, 40 keajaiban. Dalam setiap perjalanan pasti ada pesan dari Allah. Dari setiap perjalanan kita pasti ada keajaiban. Dari mulai saya terdakwa sampai kemarin usia 40 tahun, banyak kejadian dalam perjalanan dakwah yang saya temukan, dan ada pesan indah dan keajaiban dari Allah. Jangan sibuk nyari ilmu dari yang tersurat, malas menggali ilmu dari yang tersirat. Karena tidak sedikit ilmu tersirat itu ada pesan berkah dari Allah. Saya kasih contoh. Kejadian apapun sama kita, tetangga kita, kejadian apapun di dunia ini, percaya tidak kalau itu ada titipan ilmu dari Allah untuk kita lalui. Maka siapa yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian apapun yang dia lihat dan dia dengar di sekelilingnya, maka dijamin bakal sedikit kegagalan dalam hidupnya. Ngapa kita sering gagal, malas belajar dari kisah-kisah orang sebelum kita. Padahal Quran itu 3/4 isinya cerita orang-orang sebelum kita. Bahkan cerita yang akan datang pun ada. Itu pesan Allah dulu kita belajar dari kisah-kisah. Nah, pesan ulama kita dijuli oleh orang barat. Diam-diam orang barat ini suka copy paste. Dia bikin kalimat tandingan, experience is the best teacher. Itu sebenarnya niru ungkapan ulama yang tadi saya bacakan. Experience is the best teacher. Do you understand? Yes. Malaysia itu yes. Atau betul? Artinya jangan buang sampah sembarangan. Benci kepala. Ibu-ibu, artinya pengalaman itu bisa menjadi guru terbaik bagi kehidupan. Saya masukkan salah satu cerita dalam buku ini. Buku ini berisi 40 cerita-cerita hebat, dahsyat, bagus banget. Salah satunya kisah tentang ayah saya. 4 bulan selesai. Salah satu contoh ceritanya saya bocorkan. Kalau galau-galau kayak alamat dari buku. Ini masjid pertama yang dalam bocoran ini. Ini saking menghormati Habib Basir. Insya Allah bulan depan buku yang dicetak, nanti ada museum 40 kota se-Indonesia, 10 kota dan 40 masjid akan dikunjungi, masing-masing cuma satu cerita. Kenapa saya kasih angka 40? Kemarin bulan Mei tanggal 17 dengan usia saya 40 tahun. Wow, 40 tahun. Berjasa
Awet dulu. Banyaknya yang berjamaah. 40 tahun. Saya cita-cita memang kaget kalau usia 40 tahun sebagai bentuk rasa syukur kalau Allah panjangkan umur. Saya pengen menghadirkan semua kandung keindahan Quran, sebuah buku dan di dalamnya ada hikmah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Cara bersyukur nikmat itu macam-macam. Salah satunya bergembira. Umur ditambah, kita boleh bergembira, tapi bergembiranya harus bawa berkah juga buat yang lain. 40 tahun, 40 kisah. Jangan remehkan angka 40 ya. 40 itu banyak misteri. Nabi Muhammad yang akan menjadi Nabi Rasul usia berapa? 40. Banyak sekali Imam Nawawi bikin buku Arba'in. Banyak sekali angka-angka 40. Ada juga buku dalam bahasa judulnya Arba'un Mawqifat wa Fiha Nabi. 40 cerita, 40 tempat Nabi pernah marah dalam seumur hidupnya. Angka 40 itu banyak dipakai. Nah, salah satu cerita tentang ayah saya yang saat ini sedang kembali di rumah sakit. Hari ini mungkin masuk hari yang 20 sekian. Di ruang ICU pakai ventilator. Sempat diponis COVID, stres saja. Kita yang sehat saja dengan kita COVID, imun kita langsung anjlok. Apalagi yang sakit. Dan alhamdulillah setelah melalui proses panjang, beberapa kali swab negatif. Akhirnya saya minta dikeluarkan dari ruang isolasi dan sekarang dirawat di ruang ICU biasa. Selang sudah di mana-mana, tinggal tunggu keajaiban dari Allah. Maka salah satu saya mengiyakan hadir diundang kami kasih di sini, berharap ada doa yang saya dapatkan dari mulut orang-orang yang mulia, orang-orang yang ahli fikir. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa amin itu bakal dijawab. Kita tidak bakal tahu dari mulut siapa Al-Fatihah itu membuah berkah. Maka jangan malas-malas minta doa dari siapapun. Mungkin dia kecil di depan kita, tapi sebenarnya dia besar di hadapan Allah. Mungkin dia miskin di hadapan kita, tapi dia lebih kaya posisinya di nilainya di hadapan Allah. Atau mungkin dia jelek di depan kita, tapi siapa yang mengira dia indah di hadapan Allah Tuhan. Jangan suka memandang orang sebelah mata. Cerita tentang ayah saya kasih judul. Banyak orang lupa jadi kacang lupa dengan begitu. Ibu bapak, berapa banyak orang bisa makan buah durian padahal dia tidak pernah menanam pohon. Kebaikan apapun yang hari ini kita dapatkan, jadi manajer hotel, jadi ulama, jadi direktur, apapun kesuksesan yang kita dapat, jangan pernah sombong, jangan galak ngomong macam ini. Aku dapat ini karena kehebatanku, kepintaranku. Bohong. Kita dapat itu semua karena dua. Satu, karunia Allah Tuhan yang Maha Kaya Raya. Dua, karena kita orang tua kita. Bukan karena Nabi mengajarkan itu Allah hadapan dan mereka. Kalau orang tua sudah berkata, nah aku ridho kepadamu, demi Allah langit langsung terbuka, arsy berpecah, malaikat mengaminkan doa kita, Allah langsung mengabulkan semua keinginan kita. Ridho mereka kunci sederhananya untuk mendapatkan ridho Allah. Kita baca macam ini mungkin kita lupa dari sejak lahir. Ayat ibu kita dan malam menangis sambil berkata, ya jadikan takdir anakku lebih baik dari takdirku. Ibu bapak tahu kenapa saya bisa berdiri begini? Tahu kenapa saya bisa keliling dunia? Diundang ke Korea Selatan, ke Hong Kong, ke Taiwan, kemana-mana bukan karena kehebatan saya. Saya tidak ada apa-apa. Ternyata semua itu terjawab karena kebaikan yang ditanam oleh ayah saya. Saya anak-anak menuai hasilnya. Saya bocorkan faktanya. Dulu ada seorang ulama terkenal di Palembang, pimpinan pondok pesantren Ayat, guru Habib Qasim, gurunya Habib Umar bin Syahab, guru saya juga.
namanya Ustaz Ahmad BA. Dulu dikenal Ustaz Ahmad BA. Pimpinan pondok pesantren ada 13 Beliau adalah kakak kandung dari ayah saya. Ayah saya anak keempat, Ustaz Ahmad BA anak pertama. Kakak berarti paman saya. Saya berguru dengan beliau. Ketika saya sedang semangat belajar dengan beliau, paman saya ini diuji Allah karena penyakit ginjal. Akhirnya cuci darah setiap minggu. Kalau selesai cuci darah semangat lagi ngajar, tapi kalau sudah lemes harus cuci darah lagi. Resikonya terlambat cuci darah nyawa dari tangannya. Tidak ada pilihan lain karena cuci darah mahal ketika itu. Akhirnya solusinya harus cari donor ginjal. Dikumpulkan 10 saudara kandungnya. Siapa yang bersedia mendonorkan ginjal? Nyawa taruhannya. Ada yang takut, ada yang berkata, subhanallah, saya bangga dengan ayah saya. Sedikit pun tidak ada rasa takut. Beliau angkat tangan mendahului saudara-saudara lainnya. Beliau angkat tangan, ambil ginjal saya. 30 tahun yang lalu, operasi pertama pencakokan ginjal berhasil di rumah sakit Cipto Jakarta. Pertama kali berhasil. Setelah ginjal dipanggil oleh guru saya, Ustaz Ahmad BA, 8 tahun bisa dipakai. Beliau sehat, energi, bisa takut kemana-mana. Setelah detik-detik guru saya mau meninggal dunia, saya sempat dipakai oleh beliau. Ahmad waladika, duduk sini. Kamu tahu nggak siapa yang sudah mendonorkan ginjal kepada Abuya? Saya manggilnya Abuya. Guru, kamu dia siapa? Ayah saya. Oh, kamu tahu kenapa ayahmu berani mati menyumbangkan ginjalnya untukku? Tahu Abuya? Karena ayah saya adalah adiknya dia. Seorang adik manusia berkorban untuk kesalahan. Ini pengorbanan adik buat kakaknya. Bukan itu Ahmad. Ada pengorbanan yang lebih besar yang sedang ditanam ayahmu. Bukan untuk kakaknya. Itu nomor sekian. Ada yang lebih hebat Ahmad. Apa dia? Ketika aku tanya ayahmu, berapa nominal uang yang harus aku beli ginjalnya ini? Berapa harga ginjalnya ini? Orang kamu bakal berapa ginjalnya ini? Saya nanya Allah. Ayahmu menjawab, jangan bayar pakai duit kak. Kalau bayar pakai duit dan jangan habis. Baca daging dalam ini bayar pakai doa. Doa untuk siapa? Untuk kamu? Bukan. Doa buat anakku yang namanya sama dengan kakak. Anakku namanya Ahmad. Lagi semangat belajar sama kakak. Tolonglah kalau kakak setiap kali berdoa, kakak minta sama Allah, selipin dikit nama anakku Ahmad. Dia baca dari ulama seperti kakak. Dia baca dakwah keliling kemana-mana. Dia baca belajar, dia baca berkah berumat. Itu mereka. Menangis saya mendengar jawaban dari ibu saya. Ternyata kita baca macam ini dari Allah. Bukan karena kehebatan kita. Ini tidak lain karena kebaikan yang begitu banyak yang sudah diancamkan oleh orang tua kita, yang kita baru sadar ketika mereka sudah tiada. Oh, kita baca macam ini karena mereka sudah menanam kebaikan untuk kita. Lalu pertanyaannya, apa yang sudah kita tanam biar kali anak cucu kita baca memanen hasil dari kebaikan kita? Nanti saya tulis dan saya kupas dalam buku ini. Beliau nangis kalau baca bukunya, banyak pesan-pesan berharga. Biar anak-anak kita jangan jadi kaca lupa dengan kulit, lupa dengan kebaikan orang tua. Semua nanti ada di sini. Insya Allah.
kita hadirkan buat orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah akan menyembuhkan. Wabil khusus kepada yang ada saya tercipta Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Hashim. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah tolongkan imannya, Allah panjangkan umurnya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Singkat pada episode berikut. Jangan heran kalau ada penceramah lagi ceramah suka lihat jam tangan. Itu cuma tes. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini nama rumah. Dan 7 bulan berceramah. Ini masya Allah kamu kasih nyuruh saya tak berani nolak. Orang soleh, orang baik dari beliau, ayah beliau, orang soleh. Ayah beliau itu masya Allah orang soleh. Turun sekarang kepada beliau, maka aku doakan betul dan beliau selalu sehat. Amin. Afdhalus sadaqah hadis riwayat Ibnu Majah. Afdhalus sadaqah, sedekah yang paling afdal apa? Seperti ini. Yang ta'allama al-mar'ul muslim ilman. Kata Nabi, sedekah yang paling afdal adalah ketika seseorang mempelajari ilmu Thumma yu'allimahu akhahul muslim. Setelah dia mempelajari ilmu agama, lalu diajarkan ilmu agama itu kepada jamaah, kepada muridnya, maka kata Nabi, itulah sedekah yang paling afdal. Tidak ada yang bisa menandingi. Sedekah paling afdal adalah berbagi ilmu kepada semua para jamaah. Dan setiap minggu saya dengar beliau meluangkan waktunya untuk jihad bersama jamaah. Alhamdulillah. Baik, episode terakhir. Hari ini saya bangga dipertemukan Allah dengan makhluk-makhluk langka. Kenapa saya bilang langka? Di tengah-tengah kesibukan seperti ini, sulit membangkitkan semangat hadir dari saya. Ibu-ibu mau tahu tak? Sebelum datang Ramadan, biasanya kan pengajian di akhir. Sebelum datang Ramadan, libur kan sebulan. Biasanya penutupan pengajian sebelum Ramadan. 1 bulan libur. Bulan libur kita mulai lagi pengajian susah. Lada lama libur sebulan. Ini tugas ulama lebih berat. Liburnya bukan sebulan, sudah berbulan-bulan. Ditambah lagi kepala kuliah karena corona. Yang punya pekerjaan di pihak rakyat belum kerja dan ketemu pekerjaan. Betul? Bu. Dampaknya susah membangkitkan semangat jamaah. Takut karena corona, kemudian karena ekonomi, telah meliput berat ujiannya. Tapi ternyata di majelis ini tidak berlaku. Jamaahnya tetap semangat membludak. Maka saya bilang inilah makhluk-makhluk langka. Kalau mereka masuk ke mall berbondong-bondong berani, masa kita ada majelis taklim? Padahal di mall mereka tidak jatuh gitu, tapi di masjid mereka terlindungi gitu. Bu, dari mana Ustaz Hasim baca ngomong malaikat jaga kami? Saya ada
baitin min buyutillah. Kata Nabi, tidaklah sesudah satu kaum yang berkumpul di rumah Allah. Ini rumah siapa? Rumah Allah. Siapa yang masuk dalamnya berarti yang kamu siapa? Kalau saya dari kamu Hamid Qasim melayani saya, begitu juga sebaliknya. Jadi kamu nanti supaya kita dilayani, dihormati, bicara dan dilindungi. Apalagi kita masuk ke rumah Allah dan kita Allah pasti dilayani dan dijaga oleh Allah. Bentuk layanan dan penjagaan Allah di antaranya simak. Wa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna. Mereka pun mengaji dan mengkaji dalam bahasa Arab. Di dalam majelis itu ada ayat Quran, ada kajian. Apa yang akan kita dapat? Illa nazalat alaihimur sakinah. Yang pertama Allah tanamkan dalam hati kita, diturunkan ketenangan. Coba tanya pada diri masing-masing, tenang tidak duduk di sini? Tenang, walaupun itu duduk di tempat yang baik, majelis zikir pasti menghadirkan ketenangan. Ibu tidak tahu tenang itu adalah harta yang paling mahal. Berapa banyak orang mengeluarkan duit puluhan miliar itu menjadi ketenangan. Sampai ada orang kaya di barat sana udah bingung dan nyari ketenangan di bumi ini di mana. Dia terganggu, terpusing dengan ketenangannya. Akhirnya nyewa pesawat terbang ke angkasa. Ada tur travel ke angkasa. Itu bayarannya mahal. Dia terbang ke angkasa cuma nak mendapat ketenangan. Keluar biaya bukan miliar, triliun untuk dapat ketenangan di tempat yang tidak ada orang. Makanya ketenangan itu mahal harganya. Ibu dapat ketenangan masuk ke rumah Allah, tak perlu bayar ke mahal lagi. Alhamdulillah. Yang kedua, Allah kasih rahmat. Walasyakumur rahmat. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Allah taruh di sekeliling kita malaikat. Kita kalau dikelilingi oleh bodyguard manusia yang aman, apalagi keliling kita malaikat. Jadi jangan takut hadir majelis taklim. Kalau di mall malah malaikat saya tak tulis tuh. Tapi di majelis taklim malaikat Allah suruh keliling bodyguard. Kalau sudah malaikat ini aman, insyaallah. Jangankan corona, setan terus kabur. Betul. Orang masuk ke mall belum tentu wudu, tapi orang masuk masjid sudah pasti wudu. Bukankah wudu silatul mukmin? Kata Nabi, wudu adalah senjata orang mukmin. Jangankan corona, insyaallah setan terus lagi. Jadi tidak usah takut. Salah satu teknik orang kafir, dan itu disebutkan dalam Quran, yukhawifu awliya. Teknik setan iblis itu membuat kita jauh dari Allah dengan menumbuhkan ketakutan, kepanikan. Beritanya setelah kejadian eksplodir, ditakut-takuti. Akhirnya ketakutan inilah yang dipakai orang kafir untuk menakut-nakuti orang muslim. Karena itu ternyata dalam Quran jelas guru setan nakut-nakut di bawah. Biar kita kalau takut lupa dengan Allah, panik, dia lupa ada kekuatan yang lebih besar dari apa yang dia tuju. Betul tak? Jelas. Nah, orang kafir dia ngaji, dia baca Quran, skill-skill yang untuk dia mati. Itulah dia tanamkan ketakutan kepada kita. Lucu kadang-kadang. Jadi kalau ada kemarin kami yang demo masjid dan itu tak boleh dia. Mau dua dibuka, masjid boleh. Padahal orang masuk ke masjid itu pagi dulu. Tapi kalau orang masuk ke dulu tentu ada dulu. Betul tak? Maka percayalah itu, insya Allah di mana ada kebaikan di situ ada keselamatan dan keberkahan dari Allah. Insya Allah. Malaikat ada di sekeliling kita. Lalu ditambah lagi wadakabahu fi manada. Allah sebut-sebut kita kali di sisi Allah. Kalau kita disebut gubernur saja, sana disebut oleh presiden saja, nanti yang bakal nyebut-nyebut nama kita yang hadir adalah Allah di sisi Allah. Kita dikenal oleh semua penduduk langit, satu kebahagiaan yang luar biasa. Maka kalau presiden warga waktu langkahkan
Ustaz, ada bonus lain yang bakal kami dapatkan setelah haji? Banyak. Kalau saya kupas ada nilai akan selesai sampai besok. Saya kasih bonus tambahan. Tahun ini seluruh dunia dapat berangkat haji. Yang berangkat haji cuma 1.000 orang tahunnya. Uniknya, saya dapat kabar dari teman saya orang Mekah. Teman saya orang tua di Mekah yang kasih saya cerita. Saya dikasih warga negara Mekah. Namanya Igoma. Teman saya dikasih saya Igoma. Igoma itu cerita. KTP Mekah. Selamanya saya kalau pergi haji tidak pakai visa. Saya bisa editan kapan-kapan saya mau. Besok ke Arafah, malam-malam saya tutup ke Bandara Cengkareng di tiket edan berangkat. Yang pilih Arafah subuh. Sudah kayak negara bebek, saya dikasih di Goma. Yang ngasih saya orang tua di sana. Saya telepon dia kemarin, kamu pergi haji tidak? Susah be, saya yang buat saja ada berjata. Seleksi ketat, berarti orang tidak denda. Yang kuat saja tinggal di Mekah belum tentu banyak pergi haji. Apalagi kita yang di Indonesia. Tapi jangan berkecil hati. Walaupun kita dapat pergi haji, ibu tiap minggu bacakan pergi pahala sama seperti haji. Mau tahu dalilnya? Nabi dalam hadis sahih pernah menjamin, man qada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw ya'lamahu. Kata Nabi, siapa yang keluar dari rumah melangkahkan kakinya ke masjid dan kakinya apa-apa kecuali kepengen mencari ilmu dan mengajarkan ilmu kebaikan, maka kana lahu ajri haji, baginya seperti pahala menunaikan ibadah haji. Bahkan Nabi tutup hadisnya dengan jaminan aman hijjatahu, nilai hajinya kakek sempurna di hadapan Allah. Jangan dipikir orang yang pergi ke Mekah menunaikan haji keluar biaya ratusan juta balik pasti haji mabrur. Yang berangkat tiap tahun memang banyak, tapi yang dapat titel mabrur makin tahun makin langka. Betul? Sulit, tapi ibu dijamin Nabi hajinya nilainya sempurna. Tidak keluar duit, tidak nunggu berpuluh tahun. Karena sekarang nunggu haji itu apa? Saya kemarin waktu sebelum corona pergi ke Kalimantan. Itu di Kalimantan daftar tahun ini 30 tahun lagi pada berangkat. Di Makassar kabarnya 40 tahun. Jadi kalau daftar tahun ini 40 tahun lagi berangkat dengan catatan kalau tidak tunggu laju. Dan tunggu laju mau berangkat haji plus tunggunya 2-3 tahun. Bayarnya 3 kali lipat. Paling bagus 500 juta berapa tahun? Dapat tahun ini kalau dapat berangkat 500 juta. Belum tentu lagi dapat mampu. Ini juga tidak pakai keluar duit gratis. Wah hajinya dapat pahala sempurna. Tidak perlu dibayar uang, tidak capek-capek pergi ke sana. Tiap saat bisa kita dapatkan pahala haji itu. Kalau yang itu kan cuma selesai. Ini tiap minggu baca ibu bapak dapatkan. Bagaimana caranya? Ada majelis taklim tiap minggu datang langkahkan kakinya dan belajar kepada Allah. Keluar dari majelis semua dapat diberkati haji mabrur sempurna di hadapan Allah. Alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'matan wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'matan wal mulka la. Singkat perut. Lanjut. Terus. Yang terakhir. Sebelum saya lanjutkan boleh minum dulu kan? Boleh ya?
Ibu-ibu kan cuma duduk kalau orang mobil saya mobil berjalan, ibu mobil mogok, dia isi bensin, ibu tidak apa-apa. Dulu ya. Salah satu sunnah kalau ibu diajarkan Nabi waktu itu baca bismillah. Selesai tentukan baca hamdalah, alhamdulillah. Minuman ini dia bismillah. Dulu alhamdulillah. Minuman ini alhamdulillah. Memang beda kalau minuman yang sehat dan bawa berkah. Mereka ternyata merek minuman yang ajwa. Pantesan rasanya enak banget. Ajwa ada artinya ajaib water. Kenapa pakai ajaib minuman ini? Minuman ini dikotakkan 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Lalu minuman ini dibikin pabrik 24 jam produksinya didengarkan ayat-ayat Quran. Demi Allah silakan buktikan Quran itu obat, Quran itu rahmat. Di Jepang pada diselidiki ada minuman Jepang ngetes botol diisi minuman, dibuka tutupnya, didengarkan musik, itu kristal airnya langsung jelek. Tapi begitu minuman dibuka tutupnya, dibacakan doa, zikir, sholawat, apalagi Quran, subhanallah, kristalnya langsung indah dan menawan. Itulah janji Allah dalam Quran. Begitu mau diproduksi pertama kali oleh tim diambil air zam-zam, diselidiki apa hebatnya air zam-zam. Katanya minuman terbaik sedunia. Kata Nabi Muhammad, minuman yang ada berkah di dalamnya. Kalau ada berkah pasti ada istimewanya. Lalu diselidiki oleh orang-orang pintar, ternyata zam-zam ada 3 rahasia. Rahasia pertama, zam-zam mengandung alkali, pH tertinggi sedunia, tidak pakai mesin, tidak ada campur tangan manusia, langsung Allah takdirkan sejak zaman Nabi Ibrahim sampai hari kiamat. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah takdirkan zam-zam jauh-jauh sifat airnya alkali? Ternyata fungsinya alkali pada mematikan sel kanker yang ada dalam tubuh. Kita ini punya potensi kanker galon, tinggal nunggu waktu baik. Kalau makanan kita ini mengandung zat-zat mematikan, mulai dari yang namanya kimia, pengawet, apalagi formalin. Mak tahu tak formalin itu apa? Untuk mengawetkan mayit, dipakai oleh orang yang belum jadi mayit. Apa enggak jadi mayit? Mak tahu formalin itu siapa yang pertama kali ditemukan? Penduduk Indonesia. Kalau orang Barat, yang pertama kali menemukan formalin itu orang Padang. Main di situ. Waktu main tunda nelayan, ebonya, uminya, masa itu dia bikin kendaraan dari kiri ke kanan lewat paket. Nah di atas paket ibu menulis formalin. Formalin. Itulah maksudnya.
Yang kedua, keistimewaan zat begitu kami selidiki mengandung antioksidan, mematikan sel-sel racun kanker apapun yang ada di dalam, menetralkan racun. Yang ketiga, mikrocluster. Zat itu subhanallah, butiran airnya kecilnya. Kalau diminum langsung tempel ke titik kulit, langsung kenyang. Makanya coba deh, benar kata bisa. Itulah ajwa. Kata anak saya ada melesetkan ajwa. AJWA. Tiba-tiba hurufnya kok AJWA. Saya tanya anak saya, apa melesetkannya? Al-Habsyi jual water ajwin. Saya nggak malu-malu membangun perusahaan air minum sendiri. Doakan ya Bu, biar ada nilai jihad dan berkah. Nah, nanti saya masukkan juga di buku saya. Tahu tidak kenapa saya nggak mau minum merek lain? Tahu tidak kenapa saya setiap pengajian kalau di Jakarta ada lagi ceramah, ada lagi diundang, kalau masih ada minuman kafe di dalam masjid. Buat apa saya ceramah kalau masih ada minuman Yahudi? Kalau di Jakarta sudah playlist. Kalian mau undang saya cuma minta syaratnya di antaranya haramkan minuman kafir masuk ke dalam masjid, haramkan produk-produk yang mengambil untung dari majelis kita. Masa yang ceramah ulama kita, pengajian kita, menteri-menteri kita yang mengambil untung dari majelis kita. Silakan beli merek-merek dari kaum muslimin. Kalau pedagang muslim kayu, zakatnya nambah, sedekahnya makin banyak, syarat jadi akan ada di mana-mana. Salah satu kesalahan kaum muslimin di Indonesia sibuk membesarkan orang lain tanpa membangun kekuatan sendiri. Saya titipkan pesan jihad paling urgent buat Indonesia saat ini, jihad ekonomi. Jangan lagi jadi penonton di lapangan sendiri, jangan lagi jadi tamu di rumah kita bebek. Mayoritas muslim di Indonesia, mayoritas di Indonesia muslim. Kenapa ekonomi kita dikuasai oleh asing dan asing? Ada yang salah dengan kita. Maka saya minta majelis taklim di bawah Habib keluar dari masjid ini. Kalau nanya kolak ke anak sekolah, dulu di sekolah kaum muslimin. Kalau nak makan, cari di restoran milik kaum muslimin. Kalau nak lanjut, cari warung-warung milik kaum muslimin. Lebih baik kita bikin produk kaum muslimin lalu zakatnya masih nambah, sedekahnya makin banyak, untuk yang balik lagi ke agama kita. Insya Allah. Ibu tahu kenapa saya bikin perusahaan ini? 5 tahun yang lalu saya ceritakan. Ini ilmu buat semuanya. Saya diundang ceramah di salah satu kota yang hadir di atas 10.000 manusia. Bingung semuanya. Bingung. Begitu saya lagi ceramah, panitia nyiapkan air minum, botolnya warna biru. Minuman mineral paling terkenal di Indonesia. Botolnya biru. Inisialnya aja, saya sebutkan. Inisialnya aja. Inisialnya aja ya. Inisialnya aja. Aqua. Inisialnya aja. Saya bingung. Baru beberapa teguh saya minum, tiba-tiba Allah hantarkan saya sebuah ilmu hikmah dari lisan seorang hamba pilihan. Di depan saya di bawah panggung ada seorang kakek, bajunya putih,
celananya putih, janggutnya putih, ubannya putih, mukanya bercahaya. Enak banget mandangnya. Kalau orang soleh itu mandangnya enak, ya kasih mandangnya enak. Orang soleh itu menunjukkan dari mana. Tiba-tiba itu tahu orang soleh ini berdiri di hadapan ribuan jamaah, dia mempermalukan saya. Dia tampar saya dari muhimah. Dia berdiri macam orang kesurupan, macam orang stres. Dia langsung berteriak-teriak, Ustaz Al-Hashim, Ustaz donatur tetap Israel. Merah muka saya, orang kesurupan itu. Malu saya. Tiba-tiba panitia langsung nangkep si kakek itu. Nah disebut saya jangan. Tapi dia mempermalukan Ustaz. Allah yang sudah mempermalukan saya. Kita lihat apa kalimatnya. Jangan-jangan ini orang Nabi. Saya langsung teringat pesan guru saya Habib Ahmad bin Al-Hashim yang tadi saya sebutkan. Guru saya pernah bilang begini, Ahmad, orang kalau punya ilmu belum tentu dia dapat hikmah. Tapi kalau ada orang dikasih hikmah, pasti ilmu menyatu dalam jiwanya. Yu'til hikmah man yasha. Allah kasih hikmah tergantung siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang dapat ilmu hikmah, maka dia bakal dapat segala berkah. Orang punya ilmu belum tentu dapat hikmah. Orang dapat hikmah pasti dapat ilmu. Saya kasih contoh perbandingannya. Nabi Musa dan Nabi Khidir, dua-duanya Nabi. Tapi Nabi Musa cuma dapat ilmu. Nabi Khidir Allah kasih hikmah. Silakan kita lakukan. Nabi Musa dan lulus dari murid Nabi Khidir. Dikit-dikit protes. Nabi Khidir merobohkan kapal, Nabi Musa protes. Nabi Khidir merobohkan dinding, Nabi Musa protes. Puncaknya Nabi Khidir membunuh seorang anak, Nabi Musa protes. Kenapa? Kalau ilmu cuma melihat kejadian di depan mata, tapi kalau orang dikasih hikmah, dia baca tahu betul lagi kejadian setelahnya. Paham? Dia makin pintar, saya puas lebih dalam. Kata guru saya Ustaz Ahmad bin Ahmad, orang kalau mau dapat ilmu gampang, asal punya duit, punya kemauan, dapat guru dia dapat ilmu. Jalur ilmu itu ada ambil kolam, tapi jalur hikmah ada ambil sama tak. Allah ajarkan orang itu tanpa dia capek-capek belajar, tidak ngaji, tidak apa-apa, begitu dia ambil. Itu namanya hikmah. Jelas? Allah yang ngasih ilmu, bukan dia yang mengajar ilmu. Tapi kalau dia kayak kita ini harus pakai pena, pakai buku, datang ke pesantren, jadi namanya Allah ambil kolam. Nah yang saya tahu tadi seorang kakek punya ilmu hikmah. Saya membimbing, kata guru saya Ahmad, kalau kamu ada orang begini, jangan sia-siakan nasihatnya, kamu ambil, kamu dengarkan, karena boleh jadi dia malaikat. Kalau nggak boleh, ajukan dari gini. Saya larang kali dia, jangan bersedia. Berikan dia mikrofon, biarkan dia menggantikan saya tausiah selanjutnya. Saya turun dari panggung, saya cium tangan, lembut tangannya, putih. Lalu dia langsung melanjutkan ocehan. Semua yang hadir di majelis ini adalah donatur tetap Israel. Ada lewat bagi saya. Kira saya saja bisa berjamaah. Saya tanya, ayahanda, ajarkan kepada saya dan kami semua apa maksud kalimat hikmah barusan. Ustaz, tahu tak? Ada tiga bisnis besar sampai kiamat yang Yahudi tidak akan melepaskan ketiga bisnis itu. Nomor satu apa? Water, bisnis air minum. Kedua, makanan, food. Ketiga, baru energi. Ustaz, lihat di Indonesia, 85% minuman ini dikuasai perusahaan Yahudi dengan berbagai macam mereknya. Demi Allah, kalau Yahudi sudah berusaha dimanapun saja di dunia ini, untungnya mengalir deras buat pembangunan Israel, mengalir deras dia beli senjata, dia beli peluru, dia bunuh saudara kita di Palestina. Ustaz tahu siapa pemilik terbesar minuman? Majelis taklim kalian, acara-acara tausiah kalian, acara-acara di masjid kalian. Malu gak kalian dengan Allah? Masa yang ceramah guru kalian, yang hadir kalian, acara di masjid kalian
kalian kok minuman Yahudi ngambil untung dia pakai membunuh saudara kalian di Palestina? Apa kalian lupa dengan peringatan dari Allah? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Enggak boleh tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Tolong-menolong hanya boleh dua, 'alal birri wat taqwa, ketaatan dan ketakwaan. Ustaz tadi saya lihat minum produk Yahudi. Betul. Setiap tetesan dahaga, setiap tetesan air masuk ke tubuh Ustaz itu cuma menghilangkan dahaga Ustaz sendiri di dunia. Ustaz lupa tetesan air itu menciptakan dahaga orang Palestina. Tetesan air itu akan menjadi dahaga Ustaz dalam bangsa. Dan Ustaz sudah tolong-menolong dalam keburukan dan kejahatan. Menangis sejauh berarti bodoh. Apa sih cara ngomongin Quran, ngomongin hadis? Saya dapat pahala cuma dakwah bilisan tanpa dakwah bil hal. Karena saya yang produk Yahudi dakwah bil hal menghapus dakwah bilisan. Bodoh berarti saya. Menangis saya perahu-perahu. Ustaz tahu Israel itu jangan negara tempat saja mereka awalnya tidak punya. Bertamu ke Palestina, betapa mulia orang Palestina menyambut tamu. Mereka siapkan rumah, ternyata yang pertama menjadi pencuri bagi mereka. Sekarang ini Israel itu jangankan punya negara, dunia dikuasai oleh mereka. Kecil negaranya, kekuasaannya satu dunia. Satu dunia ini dikuasai Israel. Kenapa? Karena uangnya banyak. Siapa donaturnya? Kita yang termasuk di dalam. Menangis saya. Akhirnya orang tua tadi berkata, Ustaz, bangkit, ada kekuatan umat. Jihad itu pakai otak, jangan pakai otak. Maksud saya ada. Kalau mereka bikin musik, lawan dan nasyid. Mereka bikin film gak bagus, lawan dengan film dakwah. Mereka bikin produk, untungnya untuk Israel. Ustaz bikin produk, kirim untungnya buat Palestina. Itu baru namanya jihad. Kalau nama kita pernah terdaftar jadi menantu Israel, hapus nama itu. Jadilah menantu Palestina. Kalau kita tidak bisa datang ke sana nyumbang nyawa, jihad pakai menantu, paling tidak nyumbang duit, dia nanti terdaftar menjadi para kelapa mujahid di sisi Allah. Nah itu sebabnya saya bikin ayat ini. Ibu, alhamdulillah setiap pengajian yang datang para ulama-ulamanya. Ikon pertama kami Habib Rizik beberapa tahun yang lalu ibu saya ceritakan ini, beliau bilang ajak saya masuk ke surga. Sudah kami ibu Habib. Kalau kemarin kami sering demo di jalan, sekarang kita demo air di setiap pengajian. Kita jihad mulai dari minuman. Nanti setelah minuman kita akan meningkat produk lain. Doakan saya setelah bikin perusahaan air minum, saya cita-cita akan bikin perusahaan kopi. Kalau mereka punya sari roti, kita akan lawan dengan syar'i roti. Amin. Amin. 1 menit sebelum itu kita lihat demo ayat demo ayat. Nanti seterusnya ini sekaligus launching. Seterusnya kita akan Habib Basir menjadi duta jihad untuk Palestina bersama Ibu, kita insya Allah kita lihatkan jadi air paten zikir kita. Sudah ada bentukannya, ada nilai jihadnya. Kalau di Jakarta sudah ada air galon, bayangkan air galon di taruh di rumah anak cucu itu ada bukannya tidak tumbuh dan berkah. Setiap tetesnya ada nilai jihadnya untuk Palestina. Betul. Insya Allah nanti di Palembang akan besok kalau kita masuk air galon yang kita lihat. Insya Allah kalau di Jakarta sudah tahu. Awal pertama logiknya kita hanya yang botol. 1 menit saya akan demokan air. Ibu-ibu pernah dengar ada air yang bagus namanya Milagros, benar-benar. Pernah ya? Sama kuat air ini, sama kuat ya. Ajwa ini sudah